Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu semua karena anugerah Tuhan yang Dia kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Kita hanya minta Roh Kuduslah yang bekerja dalam setiap kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Karena kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Dia berikan anaknya tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Betapa besar kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa
Kami percaya kami sebagaimana ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Karena Engkau telah berikan anak yang tunggal buat kami untuk masuk dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan kepada ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Kami tidak izinkan kuasa pun apapun yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami bebaskan Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih. Kami nikmati dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Mari bangkit berdiri, berikan tos kiri kanannya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam Tuhan dengan hati bersyukur.
kebesaran Tuhan kami dapat hidup sampai hari ini, dan semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Karenanya semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa. Saatnya kami akan mendengar dengan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berikanlah hikmat-Mu, urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Allah ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Karenanya kami minta pengurapan dan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan belajar sejenak mencermati apa yang disampaikan Injil Matius tentang peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 27, 28 Bapak Ibu Saudara. Demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 31 memaparkan satu peristiwa atau mukjizat kepada kedua orang buta. Secara singkat kita dapat menangkap pesan begini, bahwa bagi mereka yang tinggal dan ada di dalam Kristus, Kristus itu sendiri merupakan terang bagi kita. 2 orang buta ini adalah melambangkan kehidupan seseorang yang tinggal berada di dalam kegelapan. Tetapi terang Kristuslah yang membuat mata kedua orang itu dapat melihat. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jauh memikirkan tentang persoalan ini, karena memang di dalam ayat 27 sampai 31 ini, kalau kita mencermati dengan baik, sesungguhnya ada nilai-nilai kehidupan Kristen yang harus kita tegakkan dengan sempurna. Ketika kita membaca ayat 27 saja, ada tampilan sikap kedua orang buta yang muncul dari ayat itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya
sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dia seorang yang buta, dua orang yang buta. Dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dan berada. Tapi anehnya kedua orang buta ini mereka berseru-seru mengikut Tuhan sambil berseru-seru. Artinya kalau saya baca dari munculnya ayat ini adalah bahwa kedua orang buta ini punya sebuah keteguhan hati. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita memandang rendah orang-orang yang tidak bisa melihat. Tetapi mereka dapat melihat dengan mata hati mereka yang paling dalam. Dan itu merupakan penglihatan yang sempurna pada satu sisi. Meskipun secara mata jasmaninya, matanya tidak dapat dipergunakan. Buktinya apa? Ketika dia melihat, ketika dia mendengar Yesus ada di sekitar mereka. Mereka memiliki keteguhan hati, dibuktikan dengan mereka mengikut Tuhan sambil berseru-seru. Bukankah Alkitab berkata begini, iman itu bukan timbul dari penglihatan, tetapi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jauh sebelum hal ini nanti saya sampaikan, maka di dalam ayat yang ke-30 Yesus jauh-jauh hari berkata dengan tegas, berpesan kepada mereka, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Sebab sekilas saya mendapat pemahaman begini, mujizat yang mereka lihat dari kedua orang buta, yang kemudian dimasyhurkan oleh kedua orang buta kepada orang-orang di sekitarnya, merupakan sarana yang kurang tepat, merupakan sebuah kesalahan dari pihak kedua orang buta itu. Seolah-olah beranggapan begini, kalau orang melihat dulu saya buta, sekarang saya bisa melihat, dan orang mempergunakan matanya untuk melihat, beranggapan maka berita Injil itu atau berita kabar baik itu tersiarkan dengan sempurna. Tidak. Yang pertama-tama Alkitab selalu garis bawahi bahwa seseorang yang tumbuh imannya bukan karena mempergunakan mata, melihat tanda-tanda dan mujizat yang muncul, tetapi pertumbuhan kedewasaan itu adalah dimulai dari telinga, mendengar firman Allah. Kenapa muncul iman kepada kedua orang buta itu? Karena memang sekali lagi Alkitab menegaskan demikian, bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Mereka mengikut Tuhan sambil berseru-seru sedemikian rupa. Mereka berseru tanpa henti-henti. Dan di dalam kisah ini kita dapati di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, kisah tentang hakim yang lalim. Untuk mengkonfirmasi bagian ini, saya bacakan dulu ayat ini agar kita lebih memahami apa yang saya maksudkan, bahwa mereka adalah orang yang teguh hati dan tidak berhenti untuk berseru. Ayat 1 sampai yang ke-8 di dalam Lukas pasal yang ke-18.
Saya baca ayat 2 atau melihat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku itu karena dia sering datang ke rumahnya, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Lihat Bapak Ibu Saudara, keteguhan seorang janda yang datang kepada seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Yang digambarkan dalam Lukas 18 itu adalah apabila seseorang berseru dengan tidak henti-hentinya, berseru tidak jemu-jemu, tidak memperdulikan keadaan, tidak memperdulikan yang lain, maka itulah sebenarnya konsep keteguhan hati. Meskipun hakim yang tidak mengenal Allah, dia pun akan membenarkan orang tersebut karena orang tersebut tidak jemu-jemu untuk menghampiri, untuk datang. Dan kalau kita kembali kepada Matius pasal 9 ayat 27, itulah yang dilakukan oleh kedua orang buta itu. Dia terus mencari, dia terus berseru, berteriak tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Kalau ini kita ambil sebagai gambaran sebuah doa, maka kita ini mudah menyelesaikan segala sesuatu dengan berhenti di tengah jalan. Kita itu gampang untuk memulai. Kita punya program, kita punya rencana, kita doakan 1, 2 kali, 3 kali, oke sampai 10. Belum ada jawaban. Lalu kalau kita melihat situasi, keadaan, rangsangan yang datang dari luar muncul dalam hidup kita, pengaruh-pengaruh itu akan membuat kita berhenti. Cukup sampai di sini. Itu bukan disebut sebagai orang yang memiliki keteguhan hati seperti tergambar ayat 27 pada Matius pasal 9. Tidak. Orang yang memiliki keteguhan hati itu terus berseru dia, tidak berhenti-henti kapanpun. Meskipun keadaannya sudah membaik atau sebaliknya, orang yang memiliki keteguhan hati itu akan tetap eksis. Mau didengar atau tidak didengar, dia terus saja. Dan nanti kalau kita membaca bagian ayat selanjutnya, oleh karena keteguhan hati itulah kedua orang buta itu mendapatkan lawatan dan perhatian dari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja sikap yang muncul dari dua orang buta itu. Dalam ayat 27 dia katakan begini, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kasihanilah kami, hai anak Daud. Hidup kedua orang buta itu di hadapan Tuhan Yesus sebagai seseorang yang hanya hidup karena belas kasih Tuhan.
jiwa seseorang, dia akan lebih banyak mempertahankan, akan lebih banyak memandang kepada diri sendiri, memandang diri sendiri sebagai yang hebat, sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menjaga diri. Tidak kepada kedua orang buta itu. Dia berkata, kasihanilah kami gitu. Bukan karena kebutaannya dia minta belas kasihan Tuhan. Tidak. Karena sesungguhnya ayat ini menerangkan hidup manusia itu sesungguhnya berdasarkan kepada belas kasih Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menjamin hidupnya lebih baik ke depan selain daripada Tuhan itu sendiri. Boleh kita berencana, tapi kalau rencana kita tepat sesuai bukan karena kita, tetapi karena Tuhan, berdasarkan nilai ini, maka sesungguhnya hidup kita hanya oleh karena belas kasih Tuhan. Hai anak Daud, kasihanilah kami, hai anak Daud. Bagi kedua orang buta ini, dia tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Hai anak Daud, bukankah Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu, dari keturunanmu lah nanti akan muncul seorang pembebas yang disebut Mesias, yang melepaskan mereka dari segala macam penjajahan, yang akan membebaskan Israel sebagai bangsa yang terlihat. Padahal waktu itu, kalau seseorang menyebut Yesus itu sebagai anak Daud, sebenarnya ini adalah lebih kepada konteksnya kemesiasan. Karena pada waktu itu, kalau orang menyebut Yesus itu sebagai Mesias, sebagai pembebas, ada resiko yang harus ditanggung. Resikonya adalah kematian. Harus mati orang-orang yang menganggap Yesus itu sebagai Mesias, pembebas, pelepas mereka. Karena memang bagi mereka di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Yesus itu bukan sosok Mesias yang melepaskan, yang membebaskan. Karena kebebasan, kelepasan bagi mereka adalah secara lahiriah. Yesus tidak tampil sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan, tetapi melepaskan mereka dari jajahan dosa. Itu yang tidak dipahami, itu yang tidak dimengerti. Yang kedua, pribadi kedua orang buta ini adalah berani mengambil resiko. Resikonya apa? Kematian, karena menyebut Yesus sebagai anak Daud, pembebas, Mesias. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini diperhadapkan kepada banyak pilihan. Kita mau pilih A, B, C, D sampai Z sekalipun, semua ada resiko. Semua beresiko. Kita makan pun, apa yang kita konsumsi itu beresiko. Ibu gembala setiap sarapan makan, ini sayur, waduh, sayur hijau saya tidak bisa pakai ayam, takut gitu. Karena habis makan ayam sepotong langsung sakit sekali tangan, asam uratnya tinggi. Tadi sarapan nih pakai sayur ini. Saya goreng telur aja lah dikit, saya bilang makan goreng telur aja dah, pakai sambal. Udah cukup membatasi diri. Itu pun ada resiko yang harus saya tanggung begitu. Mungkin tidak mencukupi gizi dan seterusnya. Maksud saya adalah begini, semua yang kita ambil itu beresiko. Kita mau ambil atau tidak ambil, semua ada resikonya.
berani mengambil risiko itu, sebenarnya Tuhan juga sedang bekerja di dalam risiko yang kita ambil, yang kita putuskan itu. Dan Tuhan pasti menolong kita di dalamnya. Jangan takut risiko Bapak Ibu Saudara untuk hari-hari ini, karena saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu menyertai kita. Semua ada resiko, semua beresiko dalam hidup kita ini, termasuk nyawa sekalipun. Bagi kedua orang buta, taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Tetapi untuk sebuah relasi yang terbangun dengan Tuhannya, dia mengabaikan segala sesuatu itu. Nah, di dalam ayat 7, kalau kita loncat kepada ayat 28, ada sebuah koneksi yang terputus dalam ayat ini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, padahal ayat 27 itu berkata begini, kasihanilah kami anak Daud, itu bukan di dalam rumah, itu sedang ada dalam perjalanan. Tapi ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, artinya tanda kutip, ketika dua orang buta ada di jalan, ada di persimpangan jalan, berseru-seru memanggil nama Tuhan itu sebagai Mesias itu, sepertinya tanda kutip ada pembiaran. Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian peristiwa hidup kita, bukankah seringkali Tuhan mengajar kita? Kita ini seperti hidup di ujung tanduk gitu. Tinggal sedikit lagi kita terjatuh. Dan kadang-kadang itulah yang membuat kita gemetar. Itulah yang membuat kita takut. Keadaan itu membuat kita tidak terperdaya, tidak berdaya. Dan itu memang fungsinya semua kesulitan-kesulitan yang muncul. Ingat peristiwa Lazarus yang mati 4 hari 4 malam itu. Maria Marta menangis terseduh-seduh, sampai dia berkata, seandainya engkau ada, pasti tidak akan mati Lazarus ini. Saya ingat sekali peristiwa adik saya, Pak Thomas itu, yang meninggal di rumah sakit umum. Masuk pagi jam 9, padahal napasnya sudah tersenal-senal, ya. Senal-senal, sakit. Saya hanya Lukas sama Lukas di luar. Sabar ya Toh, berdoa ya. Saya gak tega melihat hal itu. Saya dengan Lukas keluar, saya menangis berdua. Kenapa? Lihat kondisi yang tidak memungkinkan. Saya berharap begini, ketika saya berdoa, ada kesembuhan. Ketika saya memanggil nama Tuhan Yesus, harusnya sembuh gitu kalau kita sakit. Tetapi sebenarnya konsep itu kita sedang mengadakan pengabaian yang lain. Maria dan Marta ada di dalam kegentaran, mungkin bahkan sempat kecewa kepada Tuhan Yesus yang datang terlambat itu. Coba kalau Tuhan datang sebelum dia pada waktu masih sakit itu, hari pertama pasti tidak akan mati Lazarus. Acap kali Bapak Ibu Saudara, sepertinya, mohon maaf, Tuhan itu membiarkan kita untuk tenggelam gitu. Membiarkan kita untuk terengah-engah, membuat kita megap-megap dulu, membuat kita hidup di atas ujung tanduk, seolah-olah hidup kita diajar demikian, karena memang seperti itu kenyataannya. Kedua orang buta ini sikapnya baik, berseru
dalam ayat 27 tergambar mulai masuk ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, terus tadi waktu berseru-seru tadi diapakan di sana? Dibiarkan. Acap kali kesulitan yang kita alami itu kita menganggap begini, mana ya orang-orang dulu yang saya bantu gitu. Waktu saya susah kok gak datang. Mana ya dulu orang-orang yang saya bantu, yang saya selamatkan hidupnya. Sekarang waktu saya sakit kok gak datang. Batang hidupnya pun kok gak nongol. Situasi ini Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang Tuhan taruh di atas hidup kita. Saya belajar karena saya piara ikan mas di belakang. Kalau sudah 1 minggu tidak saya ganti saringannya, ikan itu ngap gitu. Dia akan naik kemudian terus buka mulutnya gitu, cari oksigen. Kalau sudah begitu pasti saya bersihkan dulu airnya, saringannya saya bersihkan, lalu saya atur dengan baik. Dia gak akan naik-naik lagi. Nah, ada kalanya Tuhan percayakan hidup kita dalam situasi yang demikian, membuat kita megah-megah dulu, terengah-engah. Dan kalau saya lihat sepanjang sejarah hidup kita, catatan-catatan Alkitab, masalah yang dialami itu bukan hanya sekedar dalam pikiran, bukan hanya sekedar di dalam alam khayal, tetapi nyata terbukti menurut pandangan kita. Sulit, iya sulit begitu. Tapi ingat, bukan berarti Tuhan sedang mengabaikan. Banyak ayat berkata memang waktunya belum tepat. Kembali memang waktunya belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa kita sebagai manusia memaksa Tuhan untuk berbuat sesuatu seturut mau dan waktunya sendiri? Tidak bisa. Tuhan itu bukan seperti robot yang kita suruh hari ini dan dia bekerja hari ini juga, tidak demikian. Kalau demikian kita menjadi Tuhan, kita memperbudak Tuhan kita untuk mengikuti kehendak kita. Tidak. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Meskipun sepertinya hidup kita ada di ujung tanduk. Kita harus menangis, mencucurkan air mata, semuanya habis. Beberapa bulan yang lalu kita pelajari bukan seorang yang sakit pendarahan, relasinya tidak mendukung, harta benda habis, bahkan menimbulkan masalah baru, kemelaratan, kemiskinan. Dia datang kepada Tuhan sesuai tepat pada waktunya, maka Tuhan melaksanakan karyanya ajaib bagi dia. Pertanyaannya, kenapa kemudian Tuhan datang kepada Lazarus? Kenapa tidak sekarang? Harapan itu membuat kita gentar-gentar cemas, menantikan sesuatu yang datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita perlu dibuat cemas dulu. Saya ingat pada waktu membangun gereja pertama, saya kekurangan uang untuk bayar utang. Saya janji hari itu nanti Senin ya saya bayar sisanya, hanya kurang 500.000. Dan waktu itu memang kami sudah nol, semua sudah saya jual habis-habisan. Sebelum tukang itu datang seperti janji kami, ada seorang suami istri datang dari kota Bumi.
Dia bilang begini, saya nggak tahu gitu. Oh, dari rumah kok sepertinya saya digerakkan, dituntun oleh Tuhan datang kemari terus gitu. Itu suami istri datang sepakat. Lalu diberikan amplop kepada saya. Saya nggak tahu, pokoknya ini uang untuk bapak gitu. Lalu setelah dia pulang kami doakan, dan istri biasa bagian pendoa syafaat untuk berkat. Lalu kita buka sesuai dengan nominal utang saya kepada tukang itu. Dan saya sama istri sampai hari ini terngiang di kepala saya. Saya anggap itu malaikat penyelamat saya yang diutus Tuhan untuk menyelesaikan masalah saya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita dikejutkan dulu gitu. Kadang-kadang kita harus gemetar dulu menghadapi kesulitan. Kadang-kadang tuan buang kita seperti di ujung tanduk, besok selesai, hari ini selesai. Tapi kalau kita bersandar, percaya, membangun kehidupan yang teguh di dalam Tuhan, penabaian, kenapa tidak sekarang? Kenapa harus kemudian? Pertanyaan-pertanyaan itu dengan sendirinya akan terjawab bahwa ada waktu Tuhan untuk bekerja bagi kita. Lalu ayat yang ke-28 itu menegaskan Tuhan Yesus yang bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya persis ketika Allah tanya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Hai Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu bahwa Adam bersembunyi? Dan kalau Adam bersembunyi, kenapa Allah harus tanya? Gitu kan? Tanda kutip sebagian orang berkata Allah kurang kerjaan, sudah tahu Adam bersembunyi. Ditanya lagi, hei Adam, di mana engkau? Contoh, saya di sini. Itu ada Pak Husin. Saya bilang, Pak Husin, ada nggak ya? Saya bilang begitu di sini. Padahal beliau ada di sini. Dan kepada kedua orang buta, Tuhan Yesus tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dia telah mendengar peristiwa-peristiwa orang sakit disembuhkan dan seterusnya. Sebenarnya ada satu nilai yang jauh daripada pertanyaan itu muncul. Pertanyaan ini sebenarnya satu untuk membuktikan esensi daripada iman dari kedua orang buta itu dan membongkar kebobrokan iman yang mereka bangun atas hidup mereka sendiri. Kenapa? Siapa tahu pengharapan mereka. Selama ini mereka berharap kepada siapa? Itu pertanyaan yang muncul. Perkataan percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini juga ada indikasi keraguan daripada kedua orang itu dilihat dari posisi Tuhan Yesus. Tetapi yang selanjutnya ini merupakan sebuah ajakan untuk dan hanya mempercayai atau menggiring kepada satu keyakinan kepada Dia saja. Seorang wanita yang sakit pendarahan berkata begini, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia meletakkan pengharapan imannya kepada peletakan tangan pada jubah, dan itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Salah itu area yang dipakai.
Sarana yang dipakai untuk menyembuhkan itu salah, karena imannya diletakkan kepada jubah-jubah. Dan pertanyaan kepada kedua orang buta itu sama esensinya. Apakah mereka masih ragu? Apakah betul pengharapan mereka hanya kepada Tuhan? Satu sisi Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menggiring kepada satu keyakinan hanya kepada Tuhan saja. Pertanyaan berikutnya muncul, pernyataan dari kedua orang buta itu, "Ya Tuhan, kami percaya." Setelah melalui banyak hal, baru kedua orang buta menyatakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Dalam ayat 29 dan seterusnya itu adalah proses di mana terjadinya kesembuhan. Ayat 29 jelas dikatakan di sana, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi kesembuhan itu ada kolaborasi antara syarat mutlak iman percaya kepada Yesus, dan Yesus menumpangkan tangannya sebagai bentuk jamaah lawatan kepada mereka. Jangan ditanya mana yang lebih dulu, imannya atau Tuhan Yesus menjamah. Tidak, bisa kedua-duanya jalan berdampingan. Tapi Alkitab dalam ayat 29, Yesus menjamah mereka dan berkata, sambil berkata, bersamaan dengan menjamah, menurunkan tangan, Yesus berbarengan dengan itu pula berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dalam banyak hal tulisan-tulisan Alkitab ini, ketika orang-orang yang sakit yang perlu sesuatu datang kepada Tuhan Yesus, pertama-tama yang dibuat adalah menggerakkan iman, menumbuhkan iman. Imannya dibangun dulu, semangat gairahnya dibangkitkan dulu. Sebab kalau tidak demikian, maka akan terjadi kesalahan yang fatal. Beranggapan bahwa kesembuhan karena saya sembuh karena ada sesuatu yang saya buat dan saya kerjakan. Tidak, kesembuhan semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau saya nyatakan begini, jadilah padamu menurut imanmu. Jadi apa yang Anda imani hari ini? Kalau Anda punya relasi yang baik dengan Tuhan, dibuktikan dengan keteguhan hati kepada Allah, yang siap dan berani mengambil risiko apapun, Tuhan akan menyatakan diri dan lawatannya kepada kita sekalian. Sebagai kesimpulan yang sederhana dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, kesulitan boleh muncul, boleh terjadi, bahkan sampai mungkin kita gemetar melihatnya. Tapi ketika kita tetap memiliki keteguhan hati, maka menurut keyakinan saya, berdasarkan iman kepercayaan kita kepada Kristus, maka Tuhan pada waktu dan menurut rencana serta ketetapannya, Tuhan akan menyatakan pembelangannya bagi kita. Tuhan menguatkan dan menolong kita. Tuhan memberkati. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan sebagai bentuk perenungan kita bersama di dalam doa. Seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersama berdiri. Seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai belang pada yang gelap. Seribu
kalanya kami harus dibawa dan digiring ke dalam satu keadaan yang sulit, tetapi bukan berarti Allah menjatuhkan kami, tetapi adalah sarana untuk mengangkat dan menunjukkan kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Karena bawalah kami Tuhan, untuk kami mengerti setiap rencana agung dari Allah bagi kami. Meskipun kami harus melewati lembah kelam kesulitan, tapi tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kekuatan Tuhan akan selalu menopang kami. Karenanya biarlah sesuai dengan pernyataan Tuhan kepada kami, jadilah sesuai dengan iman kami. Bagi kami hari ini yang sedang berpengharapan, kami yang sedang sakit, kami yang sedang lemah, dalam nama Yesus Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami berdiri dengan iman kami. Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang buat dan kerjakan bagi kami. Karenanya tambahkan hati kami, teguhkan kami untuk melihat segala keadaan-keadaan yang kami alami. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Sudah diberkati dengan kemenangan hari ini, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran hari ini. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan yang bertugas bisa maju ke depan menjalankan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita kasih berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya juga memberi. Biarlah setiap yang kami berikan semua diberkati Tuhan melalui pekerjaan. Terima kasih Bapa, kepujian nama-Mu kami beri dengan sukacita. Haleluya, amin. Syukur kepada Bapa.
selamat ulang tahun kepada Saudari Rika tanggal 12 Januari. Kemudian juga selamat ulang tahun kepada Saudara Filipus tanggal 12 Januari. Tuhan memberkati. Untuk ibadah gereja anak atau sekolah minggu dimulai pada awal Februari. Mulai awal Februari. Rapat panitia Natal nanti diadakan pada Minggu tanggal 23 Januari setelah ibadah raya. Jadi karena sudah selesai maka panitia akan rapat dan nanti akan membuat laporan dan disampaikan kepada jemaat Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri, kita akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan semua kegiatan ibadah ini berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja bagi sidang jemaat Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan yang memberkati mereka sekalian. Apa yang kami buat dalam ibadah ini, bahkan persembahan-persembahan yang telah kami berikan, kembalikan kepada Tuhan, Tuhan pun yang memberkati. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Berdoa bagi Saudari Rika dan Saudara Filipus yang Tuhan pertambahkan usia 1 tahun. Kiranya Allah yang memberkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan, diberkatilah kedua kekasih kami ini. Engkau melawat dan memberkati mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa bagi Ibu Edi Paulus, bagian kepala yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bagi Ibu Susanto yang ada di Bogor, Tuhan yang memberkati dengan kesembuhan. Berdoa bagi anak kami Merlin, Tuhan Kau jamah, kami perlu belas kasihan Tuhan. Mohon lawatan Tuhan dinyatakan. Tuhan jamahlah anak kami dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Jemaatmu yang lain Tuhan, Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan mereka dengan sempurna. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai mereka sekalian. Diberkati bangsa dan negara kami Tuhan, dari pusat sampai daerah. Gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah, hamba-hambamu yang melayani, Tuhan yang memberkati. Kami percayakan bangsa dan negara kami, aparatur pemerintahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.